Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali renungan Ramadan akan kita gelar lagi pada hari kedua puasa versi saya gitu, karena ada versi lain telah melaksanakan ibadah puasanya mulai hari ini. Ini Bapak Indah Kamina sanak suai salaki aditu samulia. Alhamdulillah, bersyukur laku Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat kesehatan telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa mulai hari kedua bagi kami keluarga, dan juga mulai hari pertama bagi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang mengikuti kebijakan dari pemerintah. Prinsipnya adalah yang penting kita berpuasa dan kita memenangkan pertarungan ini atau peperangan jihad ini, sekaligus juga kita bisa merayakan dengan kebanggaan dan banyak hikmah. Pada renungan Ramadan kali ini saya ingin membuka dengan lawas yang diciptakan oleh Ayahanda Haji Abdullah HKMPD, Ketua Lembaga Adat Moyo Utara. Dalam tulisannya menyampaikan begini: bendu datang mau Ramadan, dadi buat tari ngebang, tu sangisi ke ibadat. Mana tu buat ibadat, kayak mau tu jaga sikap, salah hilap no bardo. Salah hilap tu kusia, no dapat pangampin nenek, lamin nonda ampin sia. Tanya hajat tupang ninta, ngeneng maaf nonda jangka, mara ai ling lit luar, ling lit rea. Kembali lagi kita tegaskan bahwa dalam rangka khusyuk kita beribadah tentu sekali lagi dan tidak boleh adalah untuk mengucapkan mohon maaf kepada keluarga, sahabat, teman, saudara, tetangga, dan lain sebagainya atas kesalahan hilaf yang kita laksanakan atau yang kita perbuat hingga kemudian menjadi sesuatu yang menyesakkan hati keluarga, teman, sahabat, saudara, dan handai tolan. Karenanya sekali lagi kita mohon maaf, untuk kemudian dengan kemaafan dari saudara-saudara seiman akan membuat kita menjadi lapang dalam melaksanakan ibadah puasa yang sedang kita jalani ini. Hadirin sekalian, dalam beberapa catatan renungan saya ingin mengangkat tulisan dari Ustadz Alwi bin Ali Al-Hasbi. Dalam tulisan ini betapa penting dan utama kita berdoa menjelang berbuka puasa dan menjelang makan sahur. Dalam catatannya ditulis sebagai berikut: ada suatu waktu yang mustajab untuk berdoa. Diminta doa tersebut tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada saat satu, menjelang berbuka puasa, dan kedua, menjelang makan sahur. Namun sayang banyak kaum muslimin tidak mengetahuinya. Di Mekah dan Madinah, 1 jam sebelum azan maghrib, orang-orang sudah menengadahkan tangan ke langit, berdoa untuk kemudahan dari segala hajat, baik hajat dunia maupun akhirat. Mereka berdoa dengan syahdu penuh keyakinan, sampai-sampai air mata mereka mengalir deras, menetes. Yang berdoa minta ampun kepada Allah yang Maha Kuasa. Kesalahan yang dilakukan kaum muslimin kita di sini di Indonesia, yaitu dengan menyia-nyiakan waktu yang sangat mustajab ini dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan-jalan sore, atau disebut juga dengan acara ngabuburit menjelang asar. Padahal dalam berbagai terminologi belum kita temukan jejak apakah dalam kultur Samawa, kultur Bojo maupun kultur Sasak yang Islami
kita mengenal istilah atau prosesi yang kemudian disebut dengan ngabuburit. Nampaknya belum kita temukan. Tapi karena kita suka mengikuti, menciplak ya, akhirnya generasi muda sampai sekarang terbiasa menyebut istilah-istilah tersebut dengan kadang-kadang seolah-olah menjadi masyarakat keren. Jalan-jalan sore disebut ngabuburit. Padahal sore 1 jam menjelang azan maghrib sesungguhnya dalam bulan Ramadan adalah waktu-waktu yang tepat atau saat-saat yang sangat mustajab untuk menyampaikan doa. Kemudian berkumpullah menghadapi hidangan berbuka dan mereka sudah merasa cukup dengan hanya membaca Allahumma laka dzumtu dan seterusnya. Padahal itu hanya mencakup makna berupa laporan dan ucapan syukur. Artinya bahwa dalam artikel ini menyarankan kepada umat Islam untuk tidak cukup dengan berdoa mengucapkan Allahumma laka dzumtu dan seterusnya, tetapi doa yang paling mustajab itu adalah doa yang berkaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan jamaah, kebutuhan kita kekinian. 1 jam menjelang azan maghrib atau 1 jam menjelang masuknya insaf adalah waktu-waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Oleh karenanya saran kami adalah marilah gunakan waktu-waktu yang penting ini untuk kita berdoa. Barangkali ada yang ingin segera dapat jodoh, maka berdoalah pada 1 jam menjelang azan atau 1 jam menjelang imsak. Karena inilah waktu-waktu yang tepat terutama pada bulan Ramadan. Bagi yang ingin rezekinya terus bertambah, maka berdoalah pada momen-momen ini. Bagi yang ingin karirnya bagus, naik terus dan kuat itu serta lancar, maka berdoalah pada momen-momen ini. Bagi yang ingin menjadi kepala desa, menjadi camat, menjadi kepala daerah, bahkan menjadi presiden 3 periode, maka berdoalah sekencang-kencangnya pada waktu-waktu ini agar bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahaminya, maka hendaklah minimal 10 sampai 15 menit sebelum azan maghrib itu kita sudah dalam keadaan berwudu. Kemudian berdoa meminta apa saja. Tentu adabnya dengan mendahului puji-pujian kepada Allah dan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menggaransi bahwa doa-doa tersebut akan dikabulkan Allah sesuai prasangka hamba kepadanya. Oleh karenanya sekali lagi mari gunakan momentum ini untuk kita maksimalkan berdoa. Bagi pengusaha yang ingin usahanya terus berkembang, maka berdoalah pada momentum seperti yang disebutkan tadi. Bagi adik-adik pelajar yang baru saja selesai ujian untuk kemudian berharap kuliah di tempat-tempat yang mereka mimpikan atau lulus seleksi ke perguruan tinggi yang mereka inginkan, maka momen inilah bisa digunakan untuk berdoa. Kemudian bagi teman-teman guru yang ingin terbuka lagi kesempatan pada P3K misalnya, maka inilah kesempatan kita berdoa supaya dapat didengar dan diijabah oleh Allah. Maka manfaatkanlah waktu kita, bukan hanya demi santapan atau berburu makanan saat menjelang puasa. Berdoalah untuk diri kita, keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita, dan bahkan untuk negeri kita. Break sejenak tadi untuk memposisikan audio background berupa Sekeco Semawa yang dibawakan oleh Dinda Arif dan Hafid. Sekeco tentang akhirat dan sangat mengilhami kita dalam memberikan pencerahan pada senja ini menjelang berbuka puasa.
Karena itu saya akan lanjutkan bahwasanya betapa hebat amanat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bila mereka berdoa kepada Rabb-nya di saat menjelang puasa atau menjelang berbuka, maka diutamakan karena itu sangat mustajab doanya dan akan segera dikabulkan. Karena itu, dalam tantangan kekinian kita sering digoda oleh berbagai macam godaan. Di antaranya adalah tipu daya yang ditayangkan oleh program-program televisi, baik media-media yang kemudian secara tidak sadar waktu kita habis terbuang untuk menonton sinetron misalnya, menonton berita-berita selebriti, atau menyaksikan tayangan lainnya yang tidak ada korelasinya dengan upaya peningkatan kualitas iman kita dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, memahami pesan yang disampaikan dalam tulisan ini, maka marilah kita tingkatkan kualitas ibadah Ramadan kita dengan memanfaatkan waktu 1 jam atau sekurang-kurangnya 15 menit menjelang berbuka puasa untuk kita berdoa kepada Allah, meminta apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, dengan harapan agar segera dijawab oleh Allah. Oleh karenanya, hadirin sekalian, mengakhiri catatan ini, saya ingin menyampaikan lawas yang ditulis oleh Datuk Lawas Semawa Kanda Wahidin Latif sebagai berikut. Puasa bulan mulia, paruji datang bagrik, tu tahan syariat sabar. Sabar rena tu ibadat, tu tarawih ngaji ngetan, kisambayang 5 waktu. Waktu balong tasiai Ramadan sabalong bulan, tokal turin rahmat nenek. Ina Bapa ina kamina sanak soi salakia ditusa mulia. Betapa mulia bulan Ramadan ini oleh Lawas Samawa pun digambarkan sebagai bulan kemuliaan, di mana rahmat itu nusul turun kepada kita dan keluarga, terutama bagi yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan renungan kita dapat bermanfaat bagi diri kami, bagi hadirin sekalian, juga bagi jamaah kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ke depan kita semakin meningkatkan kualitas bulan Ramadan ini dengan merebut kesempatan berdoa, utama pada 1 jam menjelang azan maghrib atau 1 jam menjelang imsak. Karena inilah momentum yang paling tepat kita untuk berdoa dan dijamin untuk segera dijawab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sakran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.